pada masa dinasti Joseon, di sebuah desa yang makmur dan terpandang, berdiri rumah keluarga berada dengan warisan yang melimpah. Namun di balik desa itu, tepat di mulut hutan yang jarang disentuh manusia, terdapat sebuah kolam sunyi. Penduduk menyebutnya sekadar aliran air biasa, tetapi malam hari menyimpan cerita yang berbeda. Saat Hongryeon berusia 5 tahun, ibu mereka jatuh sakit. Rumah besar itu yang biasanya hangat, berubah menjadi sunyi dan dipenuhi kain putih tanda duka. Janghwa memegang tangan adiknya, sementara ayah mereka berdiri kaku, tidak siap kehilangan perempuan yang menjaga rumahnya. Bulan berganti musim. Musim gugur datang membawa daun yang gugur, seperti kebahagiaan yang perlahan memudar. Ayah mereka menjadi lebih pendiam. Ia mencintai kedua putrinya, tetapi rumah sebesar itu terasa kosong tanpa seorang istri. Demi kestabilan rumah tangga dan demi masa depan kedua putrinya, sang ayah menikah kembali. Perempuan itu datang dengan wajah tanpa kehangatan. Senyumnya tipis, matanya tajam, dan hatinya menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Saat Janghwa dewasa, seorang pria baik melamarnya. Ayahnya bahagia. Namun ibu tiri melihat pernikahan itu sebagai ancaman. Uang keluarga akan keluar. Warisan akan berkurang. Malam itu, ia menyembelih seekor tikus. Dibentuknya menyerupai janin kecil. Darah ditumpahkan ke tempat tidur Janghwa. Pagi harinya, ia berteriak histeris. Lihat aib anakmu. Dan fitnah lebih keras daripada kebenaran. Sejak perempuan itu memasuki rumah, kehangatan perlahan menghilang. Di hadapan sang ayah, ia tetap lembut. Namun suatu malam, suara lembut itu berubah menjadi tuduhan. Tuan, putri sulung Anda mulai bertingkah tak pantas. Katanya pelan, namun cukup tajam untuk melukai. Janghwa terdiam. Ia menatap ayahnya, berharap dibela. Namun sang ayah hanya terdiam, ragu, dan mulai goyah oleh kata-kata istrinya. Ayah, aku masih bersih. Aku tidak melakukan apapun. Suaranya bergetar. Dan sejak saat itu, benih fitnah mulai tumbuh. Dengan hati hancur, Janghwa berlari ke hutan. Ia berdiri di tepi kolam sunyi. Namun ia tidak melompat. Dari balik pepohonan, putra sulung ibu tiri muncul dan mendorongnya ke dalam air gelap. Saat Janghwa tenggelam, seekor harimau besar muncul. Dalam sekejap, satu kaki dan satu tangan anak itu direnggut. Ibu tiri mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun putranya kini cacat seumur hidup. Kebencian itu ia tumpahkan pada Hongryeon. Tak sanggup menahan duka dan siksaan, Hongryeon pun menghilang. Tubuhnya ditemukan di kolam yang sama. Sejak saat itu, setiap wali kota baru selalu mati pada malam pertama. Sebelum ajal menjemput, mereka selalu melihat dua gadis basah berdiri di depan pintu. Hingga datang seorang pemuda pemberani. Lilinnya padam. Pintu terbuka.
Kami tidak ingin membunuh, kata Jiang Hua sambil menangis. Kami hanya ingin kebenaran. Di hadapan desa, Wali kota membelah bukti itu, bukan janin manusia, melainkan bangkai tikus. Kebenaran akhirnya terungkap. Ibu tiri dan putranya dijatuhi hukuman mati. Bertahun-tahun kemudian, sang ayah bermimpi melihat dua putrinya. Kini semuanya telah adil. 9 bulan setelah pernikahan ketiganya, lahirlah anak kembar perempuan. Ia menamai mereka Jiang Hua dan Hong Rion. Dan kolam di hutan itu akhirnya benar-benar tenang.